Halo, halo. Jumpa lagi sama Sip. Nah, ini adalah sesuatu hal yang spesial. Siang ini saya lagi ada di rumahnya bos saya. Tampak seperti ini. Nih, New NQi GT, bro. Nah, tampaknya seperti ini. Ini yang versi tertingginya ya. Jadi dia sudah pakai 2 baterai. Nanti detailnya seperti apa, marilah kita ulik. Oke, untuk ban depannya ini, area ban depan ini dia pakai cakram dengan ini kalipernya 3 piston. Oh, cakep. Ukuran bannya adalah 90/90, ringnya 12. Ya sama kayak ban-ban yang ada pada Matic yang kekinian pada umumnya. Kemudian ini yang keren. Ini lampunya pakai smart LED, namanya istilahnya dia smart LED lighting nih. Ya, jadi ini DRL-nya, ini lampu lampu utamanya ini nanti pas beamnya yang bawah. Tuh, kemudian ada dudukan untuk plat nomor di sini, dan ini brandnya New. Jadi karena dia motor listrik, bagian lampu senya pun juga sudah LED seperti ini. Kemudian untuk bagian windshield ini kayak begini, spion dengan bentuk membulat. Itu. Nah, tampilan kemudian seperti ini. Ini ada lampu jauh, ini lampu dekat, ini lampu sen. Lampu sennya unik karena kalau kita sudah nyalain lampu sen tuh dia akan ada bunyinya. Kemudian setelah kita belok ke motornya kembali ke posisi semula, lampu sennya otomatis mati sendiri. Ini keren. Jadi nggak ada lagi istilah lupa matiin lampu sen. Mantap, ini keren. Kemudian bawahnya ada tombol klakson, di sebelah kanannya adalah tombol untuk ini yang belum ada di motor dengan harga di bawah 100 juta. Ini adalah cruise control. Mantap. Nah, kemudian satu lagi yang keren dari si New ini adalah pengaplikasian. Ini meletakkan tombol paswinya itu di bawah. Biasanya di atas ini. Jadi agak sulit nih kita meraihnya. Tapi karena dia di bawah, santai aja kita ngambilnya gini. Enak ini. Ya, kayak begitu. Kemudian di sebelah kanan ini adalah tombol untuk mengubah modenya. Jadi ada 3 mode, Eco Safe kalau nggak salah, Dynamic sama Sport. Nanti saya kasih lihat. Kemudian ini ada tombol untuk lampu hazard. Nah ini berfungsi sebagai mirip kayak starter motor, hanya aja karena ini dia listrik jadi nggak ada suara mesinnya. Jadi sebelum jalan kita tekan dulu, nanti di sebelah sini akan ada nyala ready. Itu artinya ya ibaratnya kalau di motor bensin itu udah mesinnya udah nyala sih, kayak gitu. Ini karena motor listrik. Oke. Nah, tampilan speedometer seperti ini. Ini untuk siang hari. Banyak sekali. Ini ada informasi baterainya. Ada 2 biji. Jadi satu di bawah sini baterainya. Nah, satu di bawah situ baterainya, satu lagi ada di bawah jok, nanti saya kasih lihat. Nah, ini modenya nanti ngubahnya pakai tombol yang ini ya, bro. Coba kita turunin. Nah, itu ada e-save. Ini ada dynamic, kemudian yang paling kencang ada sport. Gitu kan? Ini menandakan ini motor sudah ada built-in GPS-nya yang bisa terkoneksi sama smartphone yang isinya macam-macam, termasuk ketika motor ini dipakai dia jalan kemana aja kita bisa tahu. Motor ini di parkiran digoyangin, alarm nyala, kemudian ada historinya kalau setelah kita pakai itu rutenya kemana aja semua ketahuan. Jadi ini semua langsung connect ke smartphone. Mantap. Ini informasi odo, ini informasi baterai, ini jam, ini ada informasi nih, cloud service connected. Itu nanti saya bahas, nanti ada saya kasih lihat nanti ya tampilan untuk aplikasinya yang di handphone kayak gitu. Kemudian di sini adalah coakan. Ini cukup dalam dan cukup luas, ini sangat amat muat. Saya kemarin coba masukin kamera mirrorless ke situ, masuk. Kemudian di sini ada lubang untuk USB. Ini bukannya gimana? Nah, ini untuk charging dari smartphone sambil jalan, masuk situ kayak begitu. Kemudian ini ada gantungan barang, coba dari plastik. Nah, ini tampilan sebutnya seperti sama lah, mirip kayak motor biasa ya. Ini ke kanan untuk nyalain, ke kiri untuk matiin, sini untuk ke putar ke kiri 1 kali untuk buka jok saja. Yang keren adalah nih, saya sudah lengkap sama immobilizer dan semacam answer back. Ini untuk kunci, tuh bunyinya begitu. Kalau kondisi begini kita nyalain, kita coba. Yang terjadi adalah alarm akan tetap berbunyi.
Jadi harus dibuka dulu di sini. Unlock. Baru. Nah, begitu. Kemudian ada satu tombol di tengah. Ini untuk kalau kita lagi di parkiran nih, kita cari motor kita, sininya ada di mana, kita pencet aja ini. Kita coba. Nah, awalnya dia akan gini aja, habis itu dia bunyi. Nah, ya kan? Oke. Oh, motor saya ada di situ nih. Jadi gitu. Jadi dia nggak langsung keluarin suara kayak punya motor. Kita onin dia langsung nate. Begitu. Oke, area tengahnya dia pakai deck rata ini. Nah, di bawahnya sini ada baterai. Baterainya dua, satu di sini dan satu di bawah jok. Apakah dia bisa jalan dengan satu baterai? Bisa. Tapi nanti kemampuannya hanya bisa untuk e-save sama dynamic aja paling pol. Ke sport dia nggak bisa. Tapi bisa jalan dengan satu baterai bisa. Kayak gitu. Tampilan footstep untuk penumpangnya seperti ini. Keren, kuncinya gitu aja. Kalau mau ngelepas, cakep loh. Ya kan? Oke. Nah, seperti yang sudah saya janjikan tadi, ini adalah salah satu baterainya. Seperti ini berat sekali. Ini kapasitasnya adalah 35 Ah. Ini segede ini. Ini buat lepasnya. Ya kan, ini buat cek isi baterainya terisi seberapa. Jadi ini untuk buka yang ada di depan, masukin, kita putar, ya kan. Oke, ini kita buka, ini kita buka, agak susah karena ini licin. Nah, ini itu adalah baterai dia yang satunya. Sama mantu. Oke, kemudian karena ini sudah resmi ya, jadi motor ini ada TNKB nya, jadi otomatis ini nomor rangka, nomor mesinnya ada di situ. Jadi yang semacam velg itu bukan velg, itu dalam motor dia penggeraknya. Dan chargingnya kalau langsung dari body gas ini. Cakep sekali. Tampilan sadelnya seperti ini, joknya seperti ini dengan motif jahit. Kemudian yang bagian sini kayak kulit jeruk kasar. Ada logonya si NQI ini NQI ya. NQI apa new-nya ini? Inilah pokoknya ya. Kemudian dengan pegangan belakang yang model terpisah seperti ini. Yang keren ini juga belakangnya seperti ini. Ini sudah full LED semuanya. Nama juga motor listrik. Full LED, ada lampu LED satu di sini untuk plat nomor. Ini karena Niu ini pasarnya itu nomor 1 di Eropa bro untuk motor listrik. Jadi dia platnya gini bentuknya. Kalau di Eropa itu kan kotak-kotak gitu ya. Ini mantap. Gitu. Oke, untuk bagian belakang juga pakai cakram, satu piston. Kemudian motornya itu, ini dia pakai bannya ukuran 120/70, ringnya 12. Motornya dia pakai Bosch nih. Nah, jadi motor listrik nomor mesinnya di mana sih? Di situ. Nomor mesinnya dia tercetak di motor ya. Itu ada di situ dia. Ini dia pakai Bosch. Mantap nih. Ini kapasitasnya dia berapa nih? Tuh kelihatan nggak? Ini dia 3000 watt. 60 volt nih. Kelihatan ya? Mudah-mudahan 3000 watt. Nah, itu di situ. Kemudian suspensinya ada 2 biji, ada spakbor ini yang tipe begini, cakep. Armnya seperti ini, standar tengah dan standar samping yang juga ada switch untuk matiin mesin. Jadi kalau kita turunin standarnya, itu digas nggak mau. Seperti motor normal pada umumnya bro. Right, untuk dimensinya sendiri, ini kalau yang bertanya-tanya, ini dimensinya seberapa sih? Ini dimensinya mirip sama motor-motor Italian Matic yang kekinian banget. Udahlah sama. Gede-gedenya, panjang-panjangnya 11-12 lah. Gede banget.
Will, oke, langsung aja kita cobain motornya. Ini di 20, ini untuk EcoSafe 2021 ya mentok. Ini kita nyalain cruise controlnya kayak gini. Kalau kita gas biasa, kita pindahin ke dynamic. Di dynamic ini bisa mentok sampai, sebentar, saya juga penasaran dynamicnya mentoknya di berapa. Mantap di 48an. Kita nyalain cruise controlnya di dynamic. Nah kayak gini. Kemudian coba kita pindah ke sport. Di sport ini bisa sampai 70 lebih kalau nggak salah. Tuh, 74, 75 tadi. Ntar lampu merah kita belok kiri dulu. Nih, lampu senya kan nyala nih. Kita lepas, mati sendiri. Jadi enak nih, kalau misalkan pakai buat kota-kota gini, mantap. Informasinya istimewa dah. Kemudian, jadi ketika saya pakai kayak gini nih, si ownernya, dia itu bisa tahu lokasi saya lagi jalan kemana, itu bisa ketahuan. Jadi nanti saya kasih lihat di handphone ya. Jadi itu ada fitur yang buat ada history lokasi, history rutenya. Kemudian pas ketika dipakai gini nih real time, jadi di HP-nya sana ownernya itu nanti muncul. Coba belok kiri, kenceng loh. Woi, buat mendikung mantap sekali. Oh, mati lagi. Jadi sepertinya ini ada kemiringan tertentu yang dibaca oleh sensor yang ada di motor ini, yang memungkinkan kita untuk pas kita habis belok dia mati sendiri, lampu sen ini. Nah, yang asik dari ini adalah ketika kita berhenti di lampu merah pasti dilihatin banyak orang, pasti itu. Jadi ini mantap nih bro. Ini modenya sport. Ini baterainya lagi full dua-duanya, keisi semua nih dia pakai. Ini kepake sisa baterainya 88%. Ini udah. Jadi termasuk nih. Jadi ada dua simbol ini nih. Kepencet. Itu nyambung sama di handphone sono. Kayak begitu. Asik nih pakai ini nih. Seru. Yuk, lampunya hijau. Kita gas. Tuh mati dia. Ini misalkan kita pengen jalan, saya dari kota-kota aja deh, saya pengen jalan 60 deh. Ya udah, 58, 57 gimana? Tar. Jalannya lagi begini nih, sebentar. Aduh, ada yang lawan arus nih. Jadi ini motor, bro. Joknya empuk sekali, empuk dan lebar. Itu enak sekali. Kemudian ground clearance-nya tinggi, jadi nggak khawatir gasruk-gasruk, nggak masalah. Nah ini kalau dijajarin sama yang beginian nih, cakep nih, tuh, nggak kalah keren. Set. Klaksonnya kita tes. Oh, bunyinya seperti klakson motor pada umumnya. Keren sekali. Yang jelas tombol pas beam di sini nih mantap nih. Tum. Enak. Cuman memang kalau untuk daerah yang agak rame mungkin harus sering-sering klakson karena motor ini tidak ada suara mesinnya, bro. Ya, jadi tidak ada suara mesinnya sehingga mungkin itu bisa membuat orang yang di depan kita nggak aware kalau ada kita di belakangnya. Kayak gitu. Saya belok kiri. Tuh mati. Belok kiri lagi. Waduh, ditutup jalannya, nggak bisa lewat sana. Kita tes lewat jalan sempit-sempit sekalian. Oke, karena jalan itu ditutup, ada perbaikan. Sekalian kita tes gimana sih rasanya kalau dipakai untuk yang daerah macet-macet. Wah, itu pasti ada yang nanya gitu, tentara macet-macet gimana.
Ini kita tes langsung aja masuk pasar. Iya. Set. Nah, di sini nih pasti ntar gantian lewat sini nih. Ya kan? Nah, kita ganti aja ke modenya e-safe. Nah, karena di sini kita nggak bisa terlalu kenceng. 20 km per jam aja cukup untuk lewat daerah sini. Apakah enak buat filtering? Kemudian suspensinya juga empuk, suspensinya empuk dan nyaman. Kemudian sangat amat handlingnya juga oke. Jadi suspensinya juga sekaligus ngebantu mempermudah handlingnya. Dan ternyata ini ringan motornya, walaupun dengan 2 baterai yang cukup berat. Berat sekali bro, 2 baterai itu ada kali 9 kiloan kali satunya, satu baterainya kayaknya sih. Lumayan berat lah, yang jelas lebih berat daripada tabung LPG yang hijau itu. Kemudian dia ada 2. Nah, kan seperti saya bilang, kalau lewat sini pasti macet. So, ini cocok sekali untuk percobaan begini-beginian. Sit, menyelinap. Sit. Enak loh. Kemudian juga tinggi, jadi mandangnya gampang. Cuman emang ya itu, mesti aware. Mesti kalau mau nyalip mesti klakson dulu. Permisi, numpang lewat dulu ya. Set. Nah, terus naikin speednya ke dynamic. Udah lolos nih kita. Buat menghajar lubang seperti depan ini, empuk, susahnya bener serius empuk. Ini kalau ada duit diganti pakai Ohlins akan lebih mantap lagi nih. Kemudian juga yang suka modif-modif, nah ini bisa nih tancepin kayak Rizoma bar N gitu, spionnya mantap itu, cakep, ya gak? Bakalan keren itu kalau dipakein begitu, jadi semakin kekinian. Nah, kemudian juga kontrolernya ini motor itu membuat motor ini ketika gasnya dibuka, dia itu tidak secara serta-merta merilis power yang dia punya. Jadi memberikan feel seperti halnya kita menarik tuas gas yang pakai kabel seling gitu loh, yang pakai kabel gas. Memberikan feel itu. Jadi itu diatur sama si kontrolernya ya, saya yakin ya, atau ada semacam ECU begitu. Oh, refleks bro, tangannya refleks memegang ini, padahal sebenarnya dia mati sendiri. Kencang loh ini, untuk dalam kota lari segini, istimewa sekali, kopong. Kemudian remnya juga sangat mantap. Tapi yang perlu diperhatikan bahwa remnya untuk motor listrik itu dia memutus arus ya bro sifatnya. Jadi tidak bisa nih, kayak kebiasaan kita ngerem sambil ngegas tuh nggak akan bisa, karena dia sifatnya mutus arus nih. Jadi nah ini nih perbedaan sama motor listrik yang harga di bawah ini, yang harga di under 20 juta ya ini. Kalau yang sudah harga segini ini gasnya dia persis dah kayak kita bawa motor biasa. Ketika dibuka itu dia langsung buka, delivery, ngelepas powernya bertahap. Untuk menikung coba kita coba buat menikung di sini. Oh, enak sekali. enak. Cus, merah apa nih? Merah bro. Stop dulu kita. Tos. No, ada apa tadi, informasi apa ya, braking apa ya di sini. Terus kemudian juga ini dia ketika kita lepas gas, ketika kita nggak ngegas, itu dia ada recharge baliknya.
Jadi dia memanfaatkan putaran rodanya untuk recharge baterainya, walaupun hanya sedikit persen saja, tapi itu sudah sangat bagus ya. Kalau yang nanya apa nggak bisa sambil jalan sambil ngisi, nah itu beda tuh. Sampai sekarang sepertinya sih masih belum ditemukan ya. Cara untuk itu kan jadinya kayak energi gerak abadi ya. Jadi dia bergerak sekaligus dia juga ngisi tenaganya dia lagi. Ya, itu kayaknya masih jauh lah ya. Jadi dia untuk saat ini ketika saya lepas gas kayak gini, nah putaran rodanya itu dia itu ngisi si baterai. Saya belok kiri aja biar lebih cepat. Ini kencang loh ini. Dan terbukti bisa nyali motor-motor bensin biasa. Begitu. Oke, itu aja tes rate singkatnya. Habis ini saya mau kasih lihat hasil tes rate saya singkat itu. Jadi yang kayak rute, terus kemudian apa informasi yang muncul-muncul di aplikasi smartphone-nya. Oke? Nah, jadi aplikasi smartphone-nya kayak gini ya, Bro. Ini ada GPS, ada GSM-nya sinyalnya di sini. Ini 95 km. Ini adalah estimasi jarak yang bisa ditempuh dengan sisa baterai ini. Kemudian ini ada kondisinya di mana ini lagi off ya. Ini saya nggak tahu kali mencet. Oh, nggak ngaruh. Jadi buat menyalakan. Kemudian ini ada posisi kendaraan saya saat ini. Nah, di sini. Nih. Ya kan? Ini juga yang saya maksud real time tadi ini. Jadi kalau kita pakai gerak dia akan berpindah-pindah juga. Kemudian ini ada baterai info nih, baterai infonya itu isinya seperti ini. Ini sudah kepakai 29%. Kemudian tadi pengisian ulangnya 7 kali. Kemudian suhunya normal 33 derajat. Kemudian baterai skornya 99,3%. Estimasi range-nya itu seperti yang saya bilang tadi. Kemudian ada baterai isinya di 98%. Ini baterai B-nya, kurang lebihnya sama. Cuman dia pengisian ulangnya tadi 28 kali kayak gitu. Sorry, ini udah. Ini kemudian rute terakhir ini yang saya pakai tadi. Nah, ini jadi ini yang saya maksud, ini yang membuat yang suka kelayapan bisa nggak aman karena nanti bisa dipantau istri. Ya kayak gitulah ya, bercanda ini bercanda bro. Jadi kayak gitu. Jadi ada historinya. Misalkan, saya mau pinjam dong, pakai kemana? Oh, enggak, dekat situ doang kok. Ternyata, ternyata ngapain di sini? Gitulah. Demi fitur keamanan juga. Ini harian. Jadi hari ini sudah jalan 17 kilo dia dengan total riding time-nya 49 menit 47 detik. Average speed-nya 26, dengan maksimum speed-nya 75. Saya aja ya kali ya pakai 75 tadi. Kemudian ada smart check. Ini coba kita recheck. Ini fungsinya sama. Jadi kita bisa diagnostik sendiri kondisi motor Nio kita. Itu kayak gini. Banyak sekali. Ya kan, ada ECU form reflection test, remote locking test, twist grip test, cruise test. Semuanya dalam kondisi 100 poin. Jadi normal semua nih. Sehat gitu, canggih sekali ya. Kemudian di sini ada fitur Go. Nah, ini mirip kayak Strava-nya si ini motor. Kalau ada yang suka goes tuh pakai Strava, ya kayak gini nih. Jadi estimasinya, baterai levelnya, mileage, kilometernya, ada riding time-nya, ada fresh speed-nya, ada altitude nih, ada grade-nya juga berapa persen, ada angle juga ada di sini. Ini kecepatannya digambarkan dalam bentuk gini. Kemudian ada map. Oh, ini kalau ada holder di sini kan bisa mantep nih. Bisa buat naruh gitu kan ya. Iya, keren deh. Well, itu aja ya review singkat saya tentang si Nio NQi GT ya, sebuah motor yang dengan fitur yang segambreng luar biasa ini. Saya sangat amat suka dengan feel-nya yang belum saya temukan di motor-motor yang ada sebelumnya. Itu aja. Kemudian ini motornya nih. Ini kalau untuk di daerah Blitar sih dapatnya bisa di Demotric ID ya. Nanti saya cantumin alamat di bawah. Terima kasih banyak juga buat Demotric ID. Well, itu aja deh review singkatnya. Saya Mas Nip. Terima kasih banyak untuk orang yang sudah ngizinin saya ngulik-ngulik si Nio NQi GT-nya. Ngajak-ngajak keliling kota sore-sore ini. Wah, sampai jumpa di video saya berikutnya. Saya Mas Nip. Peace. See if you'll let go of me when you're not holding me. I can see it now. Hey, when I lose, but if I'm
gonna lose you. I'm gonna lose it. I'm gonna lose it. I'm like, oh shit, I've been doing this a long